This is for the PPT or PowerPoint. You can download it in your Google. How to use English for therapeutic communications. Number one, this is the stage in therapeutic communication atau ada stase atau tahapan. There are 4 stage, ada 4 tahapan. The first one is pre-interactional stage atau fase pra-interaksi. The second one is orientation stage atau fase orientasi. The third one is working stage, fase kerja. And the last is termination stage atau fase terminasi. In pre-interaction stage, there is no communication, right? Tidak ada komunikasi sama sekali. So you as a nurse, you must get some information of your patients. And then the second one, this is orientation stage, asking name and condition. This is the first time you have to communicate with your patients. Ini adalah fase di mana kalian harus komunikasi dengan pasien. What you have to ask, apa yang harus dikatakan? The first one is asking name. How to asking name? Bagaimana sih cara menanyakan nama ke pasien? And then asking conditions. Bagaimana cara menanyakan kondisi terhadap pasien ketika pasien tersebut ada di hospital. And then the third one, this is working stage, fase kerja. Di dalam fase kerja ini, kalian harus mampu explaining the problem and giving solutions. Masalahnya apa sih? Coba ditanyakan ke pasiennya. Bu, apa yang dirasakan? Ma, what do you feel? Sir, what do you feel? And then you have to give solutions. And then the last is termination stage. You must give a feedback, and this is the last stage. So this is the parting. Jadi dalam terminasi ini berarti tidak ada lagi fase kerjanya. Di sini perawat cukup memberikan apakah ada pertanyaan, kemudian ketika ada maka harus menjawab. Okay, this is so the first one. This is pre-interaction stage atau fase pra-interaksi. Di sini tidak ada sama sekali, kan tidak ada komunikasi dengan pasien. There is no communication with patient. Nurse needs to know all about the diagnosis of the disease of the patient. Kalian harus mengetahui apa sih yang dirasakan oleh pasien. Pasien itu siapa sih namanya? Rumahnya itu mana, keluhannya apa saja. So you have to know first. Jadi sebelum ketemu dengan pasien, ketika dalam komunikasi terapeutik harus mengetahui data pasien tersebut dahulu. And then the second stage, this is orientation stage atau fase orientasi. Di sini terhadap the first one is asking name. Bagaimana sih cara menanyakan nama? Ayu, misalnya, kalau misalnya sudah ada data nama, bisa menggunakan kalau bahasa Indonesia, apakah apakah ibu namanya misalnya Ibu Suci? Are you Miss Suci? Or you can use Miss Suci, right? Atau yang terakhir, what is your name? Berarti nanti pasiennya menjawab, my name is Suci. Di sini ada perbedaan antara Mr., Miss, dan Mrs. Mr. laki-laki, Miss perempuan belum menikah, Mrs. perempuan sudah menikah. Tetapi ketika keadaan formal, maka Miss apapun masih bisa. Contoh saya, Amalia. Ketika saya belum menikah, sampai saya menikah di dalam kantor tetap dipanggil Miss. Itu tetap benar. Kenapa? Karena situasinya atau kondisinya adalah formal. Jadi tetap bisa. Okay, and then the second one is introduce yourself. Bagaimana sih memperkenalkan diri kamu? Misalnya, hello, I am nurse Nana. I work in the shift from 7 a.m. until 2 p.m. in Dahlia room, in maternity room, or in a cardiac room. Masih ingat ada berbagai macam ruangan di rumah sakit. Misalnya, ruang UGD. UGD berarti emergency room. Ruang melahirkan, maternity room. Atau delivery room. Delivery biasanya adalah mengantar, tetapi kalau medis delivery itu adalah nama ruangan. Kemudian ruang anak berarti pediatric room. Ruang jiwa psychiatric room. Ruang nutrisi nutrition room. Ruang perawatan maternity room.
ruang perawat, nurse stations. Mungkin nanti saya akan menambahkan PowerPoint di mana di situ ada berbagai macam nama-nama ruangan di dalam hospital atau di rumah sakit tersebut. And then the last one, you have to ask the patient's conditions. For example, okay mom or sir, what do you feel? Are you okay? Then usually the patient said, misalnya pasiennya itu mengalami gangguan dalam pencernaan misalnya. What do you feel? Sorry, my tummy is so I have a pain in my tummy, like that. Nah, di sini tolong perhatikan penggunaan ada Mr., Miss, dan Mrs. Di sini ada Mr., Miss, dan Mrs. Di mana Mr. berarti Mr., Miss, dan Mrs. itu harus diikuti dengan nama orang. Tetapi kalau ketika mom atau sir itu tidak harus diikuti dengan nama orang. Jadi banyak sekali kesalahan yang terjadi. Misalnya manggil saya Miss, stop, nggak ada nama, itu nggak boleh, itu salah. Kalau Miss harusnya tetap pakai Miss Amalia, kecuali okay, Mom, thank you, boleh. Tapi kalau okay, Miss, thank you, itu salah. Oke, termasuk misalnya memanggil Pak Syafiq, Mister, can you help me? Itu tidak bisa. Yang benar adalah Mr. Syafiq, can you help me? Kalau misalnya tidak menggunakan nama, tidak ada namanya, berarti pakainya sir. Misalnya bilang sama Pak Syafiq, berarti sir, can you help me? Seperti itu. Oke, and then this is for the working stage atau fase kerja. Di dalam fase kerja di sini, telling sorry, I'm sorry. Kemudian ada excuse me, and then give suggestions. Misalnya memberikan saran, it's okay, you will na. It's better for you to na. Nah, itu memberikan saran. Ketika di dalam fase kerja, itu kan juga memberikan saran ke pasiennya. Okay, and then the last one, this is termination stage atau fase terminasi. Kalian harus menanyakan apakah ada pertanyaan atau bagaimana yang dirasakan oleh pasien. Kemudian ketika memberikan ucapan terima kasih, thank you. Kalau pakai S cukup thanks, nggak pakai thanks you. Kalau thank you, kalau thanks cukup thanks. Kemudian perpisahan, bye, goodbye, see you, as usual, seperti biasa. Okay, thank you.